Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini di akhir pekan di hari Ahad, Insya Allah akan dikaji materi oleh Ibu Lia Daniel yang temanya berkeluarga sebagai jalan untuk menuju surganya. Dan terima kasih kepada Pak Rustam Sumarna selaku pimpinan Khalifatur juga sudah hadir, Ustadz Wijayanto juga sudah hadir, Bunda Empet juga sudah hadir, dan ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan kesehatan di akhir pekan ini. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum mulai kita akan berikan kesempatan tausiah kepada Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ibu sudah hadir di tengah-tengah kami untuk sama-sama mendengarkan dan mengkaji ilmunya. Juga Ustadz Wijayanto, Pak Rustam, dan kru dari Khalifah yang memandu terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyimak karena tujuan dalam kehidupan berumah tangga adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi untuk menggapai itu ada 4 kriterianya. Yang pertama, niatkan bahwa berumah tangga itu semata-mata 1, ibadah kepada Allah. Kedua, dirikan sholat dan tadaburi Al-Quran. Ketiga, selalu kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya masing-masing, dan apabila kita nanti dikaruniai turunan, didiklah secara Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa harus tujuannya ibadah, hanya ibadah kepada Allah? Karena dalam melaksanakan rumah tangga itu Allah nanti yang memberikan petunjuknya, Allah yang merawat rumah tangga kita, Allah yang menolong apabila ada problema di dalam rumah tangga, dan Allah pula yang akan memberi rezekinya untuk menjalankan roda rumah tangga. Maka bahwa berumah tangga itu marilah kita pupuk dengan baik, dengan keimanan dan ketakwaan, supaya kita bisa menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itulah barangkali pengantar pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Empet. Terima kasih Bunda Empet. Jazakallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan sama Bunda Empet betul, dan itu termaktub di surat Quran As-Saffat surat ke-37 ayat 99 sampai 112, dan itu adalah merupakan pilar-pilar berkeluarga yang dikisahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk lengkapnya mari kita simak, dan tentunya sebelum simak jangan lupa bersedekah, lalu jangan lupa juga kalau sudah dapat ilmunya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Ini update per tanggal 28 Januari 2022. Bapak Ibu, Khalifah berbagi dananya berjumlah 25.666.421, dan untuk sedekah kajian subuh 4.319, dan ada titipan wakaf Quran 70 Al-Quran. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mendonasikan melalui Khalifah Berbagi. Insya Allah resminya Khalifah Berbagi kami akan tutup di tanggal 31 Januari. Mudah-mudahan setiap amal yang diberikan sekecil apapun menjadi pahala yang tidak terputus, insya Allah. Mari kita simak pemaparan materi tentang berkeluarga sebagai jalan untuk surga, dan inilah beliau. Profil singkatnya, lahir di Bandung 4
4 Desember 1964. Beliau ibu dari 3 anak dan 1 cucu. Ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Unisba. Pekerjaan beliau, aktivitasnya, tim kerja Biro Psikologi Karakter tahun 89 sampai 91, tim kerja CP Insan Dinamika di tahun 1999 sampai 2003, juga merupakan Direktur Family Peace of Play Group, TK Daycare and Clinic Terapi Anak Family Peace tahun 2005 sampai dengan sekarang. Lalu yang pimpinan tim terlalu cepat Kang Dia, mohon maaf. Nah, ini pimpinan tim Access Outing dan Experiential Skill tahun 2004 sampai 2007. Tim kerja juga di PT CEO Cipta Insani Optima di tahun 2004 sampai 2010. Lalu juga merupakan konselor STTP dan SMU 11 Maret tahun 99 sampai 2007 dan Asatid Pesantren Persatuan Islam Bandung tahun 97 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, Ibu Bapak, terima kasih. Dan mari kita simak kajian tentang berkeluarga sebagai jalan untuk menuju surganya. Awali dulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustazah, wilujeng, mangga. Maaf kalau saya pakai bahasa Sunda ini ya, takut dipecat sama Ustaz Wijayanto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun ayat cempet Pak Rustam, semua Ibu, Bapak, termasuk Ustadz Wijayanto. Mohon izin nih, saya ingin share ya Pak ya. Di sini adalah para senior ya, Kang Muh di sini sepertinya banyak para senior ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bersyukur bisa bersilaturahmi kembali setelah sekian lama dengan Khalifah Tur tidak bertemu, tidak sharing. Alhamdulillah hari ini walaupun dengan Zoom, mudah-mudahan hari ini banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, saya ingin berbagi tentang pernikahan dan kebetulan juga saya hampir 36 tahun bersama suami memang membuka warung praktek ya, praktek diantaranya memang banyak sekali masalah konflik marital dan mereka hampir 95% adalah kita kaum muslim, padahal tentu sudah paham bahwa di Al-Quran jelas di sini bahwa Allah memberikan ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya lewat surat Ar-Rum 21 yang pasti sudah sangat sering dibaca barangkali ya oleh umat Islam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, salah satunya adalah Allah ingin memperlihatkan bahwa inilah kebesaranku, diantaranya diciptakannya pasangan-pasangan dari laki-laki, perempuan, dan dari jenisnya sendiri. Jadi tidak ada manusia menikah dengan jin, tapi dengan manusia itu sendiri. Untuk apa litaskunu ilaiha adalah sakinah. Ya, salah satu kalau saya baca nih tentang sakinah ini adalah arti kata dari sakana, itu artinya diam, tentram, tenang. Harapannya kan seperti itu. Ya, bahwa kenapa harus menikah? Karena menikah itu kan ibadah. Tadi innamal a'malu biniat, kita segala sesuatu perilaku kita diniatkan adalah yang paling penting niatnya. Salah satunya adalah ibadah. Niatnya menikah adalah niatnya ibadah. Menikah ini tentu ibadahnya tidak bisa munfarid ya. Kalau menikah kalau sholat bisa munfarid, bisa berjamaah. Nah, dalam pernikahan hanya bisa dengan berjamaah. Ada imamnya, ada makmunnya. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi nggak bisa sendiri kita itu ya. Jadi, nah secara psikologis menikah itu adalah salah satu tugas perkembangan. Ya, tugas perkembangan di antara orang atau individu yang sudah mengalami sudah memasuki usia adulthood, itu tugas perkembangannya adalah mencari pasangannya. Jadi sekitar usia 20, 21, 25 sampai 30 terus gitu ya, usia-usia bertambah itu hidup itu yang memang harus berpasangan.
Kenapa Allah itu memberikan satu pahala yang luar biasa kepada orang yang menikah? Karena saya yakin bahwa orang-orang yang menikah itu pasti Allah akan menolongnya. Dan salah satunya ini adalah sunnah Rasul. Menikah ini adalah salah satu sunnah Rasul. Nah, sebenarnya dalam pernikahan ini supaya sakinah itu seperti apa? Nah, tentu konsepnya dulu yang harus jelas ya. Karena laki-laki itu atau suami arizalu qawwamuna 'ala nisa sebagai imam itu harus jelas konsepnya. Betul-betul bahwa niatkan ibadah ini paham tidak seperti apa gitu kan. Karena akan membawa seorang istri dan nanti kalau ditakdirkan oleh Allah ternyata kita punya turunan-turunan. Nah, sakinah kita ingin niat tentram tapi fakta membuktikan kenapa sekarang ini pernikahan banyak yang menjadi tidak tentram. Ya, nanti itu yang ingin saya bahas ya. Padahal pada ayat berikutnya juga dijelaskan supaya untuk apa? Supaya mawadah warahmah. Ya, pengertian mawadah itu kan artinya apa? Cinta kasih ya. Cinta kasih, kasih sayang. Mawadah dengan mahabbah kalau apa? Sepertinya berbeda. Kalau mahabbah itu alhub ya. Cinta ya. Sepertinya cinta yang berujung dan bertepi. Tapi kalau mawadah itu tiada berujung, tiada bertepi. Karena nanti warohmah, ada kasih sayang. Yang menikah sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Kenapa? Ada mawadah warohmah di sana karena kita menumbuhkannya tidak langsung jadi tatkala mitsakon goli dan ijab kabul langsung terjadi mawadah warohmah. Tapi itu kan berusaha. Menurut saya pernikahan itu kita niatkan ibadah, tapi sebenarnya pernikahan itu adalah awal dari problem. Kenapa problem? Makanya pentingnya mental yang tangguh dan mental yang benar-benar ikhlas menjalani ibadah ini. 5 tahun pernikahan pertama adalah adaptasi. Begitu 10 tahun semakin mengenal. 15 tahun di usia madya ya, biasanya di usia madya 40-50 tahun terjadi lagi ujian karena memang hidup ini ujian. Nah, salah satu kita untuk menuju inna akramakum indallahi atqakum di sini diujinya. Nah, pernikahan ini luar biasa ya. Jadi orang menikah itu sebenarnya indah karena Allah sudah memberikan di Quran ini penjelasan-penjelasan bahwa akan memberikan pahala ya. Makanya doanya juga kan untuk yang menikah ini kita supaya berkah dan khair gitu kan. Seperti apa sih berkah itu? Berkah itu adalah kebaikan demi kebaikan akan datang terus pada pada tiap pernikahan. Nah, saya ingin sedikit bercerita bahwa faktanya sekarang nih, bukan karena pandemi, tapi bisa juga salah satunya efek pandemi ya. Tapi kalau menurut saya tidak hanya itu. Sekarang ini saya sendiri juga diminta bantuan oleh advokat itu untuk membantu karena di Bandung nih, kota Bandung saja hampir 6.000 ini yang sedang proses perceraian. Nah, ini fakta membuktikan kenapa gitu ya. Kenapa semakin ke sini para wanita, para suami yang pintar-pintar ya, yang istilahnya secara beda ya dengan tahun-tahun dulu gitu kan. Kalau sekarang itu banyak sekali yang pintar-pintar, tapi kok seperti ini. Nah, yang selalu saya tekankan dari perceraian-perceraian ini yang jadi korban adalah anak-anak. Dan ini juga fakta. Saya mungkin secara pribadi dan secara tim di biro konsultasi saya sampai hari ini benar-benar dikagetkan dengan apa yang datang itu kasus-kasus yang mungkin masa ya gitu. Yang datang ke saya itu sekarang ini kebanyakan hampir tiap minggu. Korban-korban misalnya maaf yang menyodomi, yang disodomi, dan bahkan saya sampai kaget datang kepada saya ada seorang pemuda. Bu, Bulia bisa bantu saya mau ganti kelamin, Bu. Itu kan saya kaget waktu itu ya. Tapi ini fakta. Ada apa sih dengan keluarga kita? Keluarga adalah nukleus bahwa keluarga itu sel. Sel-sel bangsa akan menjadi lemah kalau sel-selnya ini keluarga ini sel-sel bangsanya ini lemah gitu. Nah, jadi dimulai dari ini pernikahan. Ayo selamatkan pernikahan ini. Nah, butuh ilmu ya. Karena untuk menjadi tangguh, untuk menjadi ikhlas, untuk menjadi menuju nanti pernikahan ini benar-benar harus dengan ilmu. Saya mengatakan bahwa sekolah kehidupan sepanjang hayat pernikahan ini. Dalam pernikahan ini harusnya atau sebaiknya dijadikan ruang kelas bersama untuk kita meningkatkan keimanan dan nanti menuju husnul khotimah.
Sebenarnya gitu. Growing together, ya. Keluarga pernikahan itu harus growing together, tumbuh dan berkembang bersama. Nah, jadi ini ya yang paling penting, makanya sangat penting menurut saya juga sebelum menikah, pasca pranikah itu bimbingan terutama mental, kemudian ilmunya secara syariat Quran Sunnah seperti apa menikah itu adalah sepertinya harus juga diaktifkan. Mereka butuh ilmu menikah itu. Menikah adalah awal dari satu problem. Bagaimana dia menjalankan peran sebagai istri, bagaimana menjalankan peran sebagai suami, bahkan nanti perannya berubah lagi menjadi ibu dan ayah. Nah, ini peran-peran ini. Nah, yang sering datang kepada saya konflik marital, kalau konflik marital itu kebanyakan hampir semua ke ego masalahnya. Si suami begini, dia paham sekali tentang kognitifnya banyak tentang ilmu agama ya. Dia sangat paham, tapi cara menerapkan ke keluarganya dengan caranya ya, dengan caranya. Nah, apakah ini bisa tepat untuk anak atau bisa nyaman tidak istri? Karena paling penting adalah rumah kita baiti jannati ini nyaman, aman untuk kita, untuk pasangan, untuk anak-anak. Nah, kalau menurut saya nutrisi jiwa dalam pernikahan ini penting ya. Nah, sehingga dalam membimbing ajaran-ajaran Islam yang sejak dini itu ya, sejak dalam kehamilan aja, kita aja yang baru menikah, suami istri menikah aja ada doanya ya, untuk menjalankan ibadah suami istri ada doanya. Lagi hamil, kemudian saat kelahiran, kemudian setelah lahir dibimbing seperti apa, itu luar biasa. Kita sudah ada di Islam itu ya, cara-caranya sudah dibimbing. Nah, tinggal menjalankan ajaran ini dengan ruhnya. Jadi tidak dengan nafsu gitu ya. Jadi benar-benar kita dengan jiwa kita merasuk bahwa oh, ternyata Islam ini indah. Ternyata Islam ini luar biasa, membuat kita nyaman. Nah, warohmah kan ada itu ya. Rahmah itu kasih sayang yang tiada berujung. Saya sendiri menikah ini udah hampir alhamdulillah 36 tahun. Yang dulu kenalnya ya hanya sebulan langsung hitbah, kemudian langsung akad nikah. Alhamdulillah, bukan berarti tidak ada permasalahan, tidak mungkin pernikahan tanpa permasalahan. Justru dengan adanya konflik-konflik itulah dua pribadi ini menjadi matang. Harus belajar. Nih ada satu nih klien saya bahwa, Bu, saya tidak mengenal yang namanya kelembutan. Karena saya dididik kasar oleh ayah dan ibu saya. Dia suka digantung, dibalikan, dikerem gitu ya. Pola asuhnya si suami seperti begitu ya. Kebayang, nah Allah menyatukannya menikah dengan seorang istri yang penuh kelembutan dididiknya. Begitu menikah, kagetlah. Loh kok kayak begini? Seperti begini, dia paham, tahu kognitif bahwa ini kita ibadah. Betul-betul ini niatkan karena Allah, tapi tatkala menjalankannya. Nah, ini butuh bimbingan juga gitu. Jadi makanya saya sekarang kalau ada yang permasalahan, pasti ada kan permasalahan dan mereka harus beradaptasi dengan masalah-masalahnya misalnya di 5 tahun pernikahan. Nah, itu kita kan membuka konsulti dalam arti bukan untuk membuka aib keluarga, tapi hayu kita cari solusi, jangan sampai juga salah. Nah, kebanyakan ada permasalahan dalam satu keluarga. Si istri akhirnya curhatlah. Si suami curhatlah. Bahkan sampai curhat di media sosial itu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Nah, dan terlihat nanti kematangan tiap orang. Ada orang itu tatkala punya masalah itu jadi tantangan, tapi ada orang yang tatkala punya masalah itu jadi ancaman. Nah, ini determinisme dalam kepribadian kan ada yang seperti itu. Nah, kalau jadi ancaman selalulah banyak keluhan, ingin curhatnya kemana-mana, kepada siapa saja dia ingin justifikasi aku loh, aku sedih, aku terzolimi ya. Nah, tanda sakinah aja dalam keluarga sakinah itu diantaranya pasti suami istri ini tenang. Nah, disebut tenang itu seperti apa? Suami benar-benar berkomunikasi dengan baik, si istri merasa nyaman, tidak saling menzolimi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan marah-marah, walaupun mungkin tiap orang itu punya karakter masing-masing ya. Ada tipikalnya yang memang impulsif, cepat bereaksi, ada yang memang temperamen, gitu kan? Ada yang memang
menahan, nah itu berbeda-beda. Tapi apapun, kalau memang sudah komitmen niatnya ibadah, insya Allah akan menjadi berkah dan rahmah kalau memang dijalankan sesuai syariat Islam. Jadi harus benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang disebut ibadah dalam pernikahan itu seperti apa. Ya. Nah, ada 3 hal kalau saya selalu mengatakan kepada para kita lah mau pernikahan di usia muda yang sudah senior di tetap ada 3 penting yang memang harus selalu ada dalam pernikahan ya. Pertama tadi kita berkomitmen bahwa ini adalah ibadah. Jadi tatkala ada permasalahan atau ada konflik atau apapun kembali ke niat semula ya. Nah, yang kedua juga pentingnya passion dan intimacy ya. Jadi pasangan itu harus ada ini 3 hal. Jangan sampai tatkala suami pulang, aduh si bapak udah datang lagi, saya tidak ingin berdekatan gitu kan. Padahal ini penting, passionnya juga harus ada. Bagaimana itu aspek psikologis, aspek biologis dari rasa cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Nah, kalau dalam pernikahan sudah diawali dengan kebohongan atau komunikasi yang tidak jujur, nah ini awal terjadinya konflik demi konflik ya. Yang seperti sekarang ini barangkali ya, saya kemarin diminta katanya, saya tidak tahu Bu, tolong dibahas tentang layangan putus. Saya bingung apa gitu ya, saya nggak main layang-layang ya. Akhirnya saya tanya-tanya, saya lihat hanya 2 episode aja ya. Akhirnya sebenarnya apapun gitu ya, apapun ya. Apalagi di Islam nih ya, kalau di dalam Islam ini kan sudah jelas. Kita harus taat pada ayat, salah satunya saya sebagai wanita juga taat kepada surat An-Nisa ya, bahwa dalam pernikahan itu ada masna wa sulasa wa ruba'a ya, bahwa menikah poligami itu ada ya, kita taat. Tapi yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Karena ada ayat lain, atahrimku anfusakum wa ahlikum nar. Ini menurut saya lebih berat ini ya. Nah, kalau yang memang mampu dan mungkin hanya orang-orang tertentu dan seperti apa perjalanannya. Nah, kalau ibu-ibu yang ingin membahas itu Ibu ya, mungkin saya secara singkat aja bahwa intinya komunikasi. Jangan diawali dengan kebohongan. Mungkin para wanita nih Pak, kalau para wanita nih biasanya kan rasa yang lebih dominan ya dibanding rasio. Ya itu udah seperti itulah wanita. Nah, kalau sudah merasa tersakiti, sakit hati, semua kerasa dan merasa dizolimi, kemudian merasa dibohongi gitu kan. Nah, akhirnya ya itulah apapun bisa diungkapkan atau apapun bisa menjadi satu tanpa disadari bahwa oh ternyata saya dilakukan seperti ini dalam pernikahan, akhirnya kan terbuka lah. Nah, ini sebenarnya harusnya kan tidak seperti itu. Karena saya melihat juga ada beberapa pernikahan, maaf nih ya, yang berpoligami benar gitu, maksudnya kok mereka bisa akrab, silaturahminya bagus, walaupun kita tidak tahu hatinya, karena adil manusia tidak bisa adil ya. Tapi barangkali ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memang bisa seperti itu, memilih seperti itu. Tapi para wanita juga berhak memilih gitu ya. Jadi saya tidak memilih untuk menuju jalan surganya tidak lewat itu, karena mungkin akan kepahitan menjadi tidak ikhlas. Silahkan kalau menurut saya, karena yang merasakan adalah kita sendiri. Nah, yang paling penting ya fokuskan bahwa hidup kita ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jangan keluar dari esensi diciptakan manusia itu untuk ibadah. Kalau keluar dari situ ya udah keluar dari esensinya. Kita semua ini ibadah, mahdoh atau gair mahdoh. Nah, salah satunya pernikahan ini luar biasa ibadah yang benar-benar untuk menuju surganya sebagai wanita atau sebagai suami itu sangat-sangat memungkinkan besar untuk menjadi kita ahli surga gitu ya dengan menikah gitu ya. Nah, tapi tentu dengan segala ujiannya, pasti dengan segala ujiannya. Nah, makanya kalau saya tadi katakan dalam pernikahan itu adalah sekolah kehidupan sepanjang hayat. Kita belajar terus dan belajar sesuai dengan usia. Di usia pernikahan, misalnya di usia kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan di usia old age ya, di usia-usia yang mau menuju geriatrik itu kita beradaptasi juga ya, belajar juga gitu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa dalam menikah ini cintanya itu tumbuh dan berkembang bersama. Cinta itu memerdekakan, tidak memenjarakan. Nah, jadi hayu jadikan ruang kelas dalam pernikahan ini supaya membuat nyaman.
supaya tadi litas kunu ilaiha sakinahnya itu kita bisa dapatkan, karena tidak mungkin ujuk-ujuk tenang, harus berusaha bersama. Nah, terutama yang sudah punya anak, bahkan yang sudah punya cucu. Yang datang pada saya juga nenek kakek itu sering malah berantem di hadapan saya. Saya biarkan, nah ini keluar, bapak apa, ibu apa. Nah, saya lihat dari mereka kenapa terjadi percekcokan terus-menerus, karena kalau orang Sunda itu mungkin kalau secara bahasa ini mungkin mengedepankan ego. Ya. Nah, kalau orang Sunda mah kalau saya melihat seueur kuduna. Ya. Seorang istri teh Pak, ari caroge teh kuduna gini, maaf bahasa Sunda ya Pak ya. Maaf bahasa Sunda. Kuduna gini, si suami kuduna ibu nah jadi banyak kuduna. Kalau banyak kuduna akan lelah. Dalam pernikahan ini harusnya begini, bapak harusnya begini, ibu harus begini. Nah, itu akhirnya kembali ini ego masing-masing. Bagaimana kita bisa berjalan bersama, gitu kan? Bagaimana kita bisa berjalan bersama untuk menuju sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu harus dengan ilmu dan berjuang untuk menjadi tangguh bersama-sama. Mungkin itu Pak Kang Muh, barangkali mau ada sharing tanya jawab, mangga. Iya, Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala, Bu, ini menarik ya, di Kota Bandung sampai 6.000 proses. 6.000 ini dari advokat. Saya ingat waktu saya tugas di Batam, saat tugas dulu saya aktivitas di Geger Kalong, Ya. cuma dipindahkan tugas ke Batam. Saya coba mempetakan peta dakwah karena tugas saya di Darut Tauhid dulu. Saya coba ada seorang sarjana yang memang dia bekerja di situ, ingin mempetakan peta dakwah. Bikinlah kuesioner, dikirim ke tiap perusahaan itu. Satu perusahaan itu dormitory 800 kali 8 dormitory, hampir 64.000 orang satu perusahaan itu. Itu 6.000 kuesioner, 4.000-nya pertanyaannya nyeleneh gitu ya teman saya tuh. Maka saudara melakukan sesuatu hubungan di luar suami, hampir 4.000 kuesioner pernah. Ngeri saya melihatnya. Lalu pernahkah melahirkan? Itu hampir 30%-nya dari kuesioner yang kami kirim pernah melahirkan. Jadi saya ingin memastikan ya, saya setiap security kami kasih wawancara. Pernah mendengar suara bayi tangisan di tengah malam atau buangan bayi yang mereka memang menemukan. Wah, subhanallah, gimana caranya ini ya? Dulu waktu wali kotanya dari PKS, ketua DPR-nya juga dari PKS itu. Pokoknya Pak Mo, gimana caranya supaya jangan sampai satu wilayah ini terdengar seperti yang seperti itu. Ngeri sepertinya. Dan memang itu luar biasa. Fakta ya Pak ya. Betul Bu. Baik, Ibu apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala, ada slide yang harus ditampilkan Bu Hajalia? Tidak ada. Boleh nanti, bentar ya Pak ya. Harus di ini dulu. Baik, sambil menunggu Ibu menampilkan slide materinya atau ada yang disampaikan, silakan nanti kalau ada bertanya, boleh raise hand ya, angkat tangannya dulu supaya Mo juga bisa lihat siapa nih yang akan bertanya ya. Karena di kolom chat di Twitter chatnya belum ada yang bertanya. Kita lanjutkan aja. Baik, silakan Bu. Ini mah nyantai aja ya Bu, ngobrol-ngobrol aja. Ya. Tapi kadang-kadang kalau laki-laki suka menggunakan rasa itu, betul. Saya kalau di rumah pemikiran saya memang begini, kalau kata istri, tapi ada perasaan teteh mah nggak begitu. Nggak kan nyambung. Satu logika, satu pakai rasa. Baik ya. Nah ini Pak udah ya Pak ya, ini bisa masuk nggak? Nah ini nih, saya ingin bahas ini ya, surat Al-Baqarah nih Pak ini ya. Nah, Nah, ini salah satu kunci juga nih ya, di situ nah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini penting. Dalam satu pernikahan itu bahwa suami adalah pakaian bagi istri, nah ini seperti apa hakikatnya? Fungsi pakaian kan sebagai pelindung, sebagai penutup aurat, dan sebagai penghias ya. Kalau saya lihat saya melihat sejarah itu ya, Siti Khadijah.
Iya. Dia bisa menjadi pelindung juga bagi suaminya saat waktu wahyu, ya, menerima wahyu seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sosok luar biasa, sosok ini ya, ibu ini ibu kita semua ya, Siti Khadijah. Nah, itu pelindung. Nah, jadi ini ayat ini luar biasa ya, bahwa kita harus saling dalam pernikahan ini pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, saling melengkapi. Nah, ini mungkin yang perlu belajar terus-menerus, karena jangan ke egonya. Nah, ini tuh luar biasa ego ini, Pak. Ya, ibu-ibu, bapak semua nih, kalau saya melihat juga bahkan mungkin tanpa disadari kita sendiri juga kadang yang lebih muncul dalam berkeluarga ini ego masing-masing, sehingga benar-benar rawan konflik. Konflik tidak salah, konflik itu pasti ada, tapi bagaimana menyelesaikannya itu, nah, tidak dengan ego. Nah, kalau dari ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ini saya sangat-sangat ini ya kepada ayat ini, luar biasa. Bahwa bagaimana dalam satu keluarga itu ada yang memang harus kita tutupi, kekurangannya, kelebihannya hayu, kita tingkatkan. Sayang kalau kelebihan tidak bisa jadi optimal ya. Nah, kekurangannya hayu saling di sini ya. Kita bisa jadi pelindung gitu kan, saling melindungi, bagaimana istri, bagaimana suami, apalagi anak-anak. Nah, menutup aurat jelas untuk menutup aib-aib kita. Dalam keluarga itu pasti ada. Setiap orang juga pasti punya aibnya. Biarlah, mudah-mudahan hanya Allah yang tahu. Jangan sampai jadi keluar aibnya. Nah, ini kita makanya sering harus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ditutup gitu ya. Kehilafan, aib kita tuh semua orang ada, mudah-mudahan Allah tutup. Tapi ada yang terbuka jadinya ya. Nah, ini harus muhasabah lagi. Bagaimana? Ayo kita perbaiki lagi. Nah, saya juga tadi Pak, kamu dikatakan bahwa seperti itu fakta. Nah, ini juga seperti fakta juga nih, bagaimana nih katanya Bu ya? Maaf, perselingkuhan fakta gitu kan. Kalau menikah ya itu halal ya. Wah, tapi ya ini untuk apa, wala takrabul zina ini nih Pak, yang tadi Bapak Kang mau ceritakan nih, fakta ini bagaimana nih? Ini butuh bimbingan. Sebenarnya setelah orang menikah itu yang paling berat lagi adalah kita diberikan, dititipi oleh Allah dan dipercaya. Robbi habli minas solihin, itu hibah sebenarnya ya. Allah memberikan anak turunan kita supaya menjadi qurrata ayun itu tidak ujug-ujug atau tidak instan. Ternyata kita diuji. Nah, harus jelas ini mau dibawa kemana keluarga kita. Nah, fakta juga membuktikan nih Pak, saya atau Bu ya, ternyata yang datang kepada saya, maaf kalau yang terjadi tadi ya, yang ingin transgender atau yang maaf yang mengalami pelecehan seksual atau malah jadi orientasi seksual berbeda, yang saya catat ini dari tahun ke tahun, terutama tahun-tahun ini Pak. Jadi dari tahun 2018-19 pandemi saya tutup dulu. Nah, setelah itu buka lagi 2021, istilahnya kalau kata Sunda memurudul. Sampai saya istighfar terus, ini bosen nggak, boleh disebut bosen nggak boleh ya. Allah memberikan ini, karena saya pikir segala sesuatu adalah skenario dari Allah. Allah mendatangkan kasus-kasus seperti ini. Jauh-jauh kadang-kadang. Pernah saya ada kasus orang dari Manado, dari Kuningan, dari Cirebon, dari luar kota juga banyak gitu ya. Sehingga oleh kita harus didata. Nah, saya lihat kalau anak-anak yang memang terbawa arus begitu, di fondasi di keluarganya juga kurang kuat. Nah, fondasi apa sebenarnya? Ini nutrisi jiwa anak-anak kita loh. Ibu, dari anak kita lahir, mereka ini kan hibah dari Allah. Mereka, kalau saya katakan, mereka ini tamu yang luar biasa yang Allah datangkan pada kita. Kita kalau ada tamu aja siap-siap untuk menyiapkan bagaimana tamu mau datang. Ini tamu yang luar biasa yang Allah titipkan pada kita, yang Allah pinjamkan pada kita, yang kemudian kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, jadi kenapa tadi mungkin fenomena yang Kang mau ceritakan tadi, diantaranya bagaimana ini di rumah, apakah terlalu sibuk? Ya, Bapak ada, Ayah ada, Ibu ada, tapi tiada, karena nggak ada kesempatan untuk ngobrol, nggak ada kesempatan untuk berbagi bersama, bahkan mungkin untuk sholat berjamaah aja tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, ini mesti dikaji kembali. Nah, salah satu yang saya lihat dari pandemi mungkin ya Pak nih, Bu, pandemi nih pasti banyak ya kesedihan dari pandemi itu banyak. Tapi ada satu mungkin hal yang positif kalau yang saya lihat, kembali ke rumah semua, kembali ke keluarga. Orang yang sibuk semua kan semua kembali keluarga. Ternyata ayah ibu semakin mengenal anaknya,
Sampai ada yang kawan subuh saya baru tahu ya, kalau ternyata anak saya itu ternyata kok fokusnya kayak begini, terus bicaranya kok nggak lancar ya loh. Ibu kok baru tahu? Ya selama ini kan sama mbaknya, gitu kan sibuk. Nah pandemi ini ya sepertinya salah satunya Allah mau mengingatkan juga mungkin pada keluarga-keluarga, ayo kembali ke rumah. Jadikan rumah ini baiti janati. Anak-anak kita sudah benar sholatnya, sudah paham tidak dari sholat itu apa yang dirasakan, tata caranya. Nah ini kan sebenarnya harus dari rumah. Jangan begini. Sekarang juga kan lagi alhamdulillah lah ya, orang betul-betul merasa bahwa menyekolahkan anak ke pesantren itu sesuatu yang membanggakan gitu kan, sesuatu yang membuat nyaman lah ke pesantren. Tapi jangan lupa juga niatnya apa. Ada anak yang baru lulus TK, SD katanya mau dipesantrenkan, SMP mau dipesantrenkan. Saya selalu nanya ke ibu atau ke bapak, Pak, Bu, saya takut katanya takut terbawa arus. Ini benar-benar khawatir atau maaf Bapak Ibu ingin lebih leluasa, titipkan aja ke Ustadz. Ya, saya sibuk kemana Ibu. Nah, jangan niatnya itu, Allah lebih tahu niat kita. Ya, karena menurut saya yang paling kuat itu ini rumah. Bagaimana di rumah? Ya alhamdulillah bersyukur anak-anak yang lulusan pesantren yang pondok di mana kan mereka hafal Quran. Nah kadang-kadang ayah ibunya nggak tidak lancar baca Qurannya. Nah sebenarnya harus bersama menurut saya perlahan. Jadi niat benar, niat betul-betul bahwa benar tidak kita ingin membimbing mereka dan harus dengan senang ya. Terutama ini ibu-ibu muda misalnya yang baru menikah punya anak di usia golden age ya, di usia-usia kecil itu kan kalau tanpa ilmu juga membingungkan ya, apalagi yang tidak pernah ikut parenting. Bu, ini gimana sih anak saya? Oh, kayaknya tuh punya anak 2 tuh wah ribet banget. Nah, ini fenomena sekarang seperti itu. Nah, makanya hayu kita bersama kembali ke rumah. Kembali ke keluarga kita ya. Ayo selamatkan, karena kalau menurut saya kalau keluarga-keluarga ini, karena menurut saya ini sebagai sel ya, sebagai sel bangsa nih supaya kita kuat dari mulai keluarga. Kebanyakan yang ada penuh dengan kasus-kasus yang mengerikan itu diantaranya keluarga itu ada tapi seperti tiada karena tidak ada bimbingan, tidak ada sentuhan, attachment atau kelekatannya juga tidak ada itu ya. Seperti kasus bunuh diri ya. Sebelum pandemi nih, ini ada beberapa termasuk tiap minggu juga ada ya. Seorang pemuda ingin dia minum pestisida ya, tapi ada yang bantu qadarullah tidak meninggal selamat ya. Akhirnya kita bimbing. Nah, saya katakan, kamu kapan terakhir dipeluk sama ibumu? Wah, dia marah. Wah, Bu, lagi bayi kali. Wah, si ibunya tuh diam aja. Jadi seorang ibu juga jadi pelit gitu ya. Pelit ngobrol dengan anaknya, pelit memeluk anaknya, tidak ini hanya instruksi aja. Kamu harus sholat, kamu cepat sekolah, kamu ini. Akhirnya si anak merasa aku tuh sepertinya sendiri dan blank gitu. Harus seperti apa? Tatkala punya masalah kepada siapa? Nah itu diantaranya biasanya kalau begitu terus menerus akhirnya dia ingin lebih baik aku tiada. Nah itu kalau saya pengalaman gitu ya dari kasus-kasus yang ditangani seperti itu. Baik, Bu. Maaf nih, potong nih, Bu. Iya, mangga. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Ini yang langsung japri ke Mo nih. Juga ada beberapa pertanyaan di Peter Chat. Tadi ada kalimat nutrisi pernikahan. Ini seperti apa, Bu, tahapannya? Agar keluarga kita tuh kadang-kadang kan indah pada saat di pelaminan, sepekan masih indah, 2 minggu kemudian mungkin beda ya rasa. Nah gitu, kenapa begini, kenapa begitu? Kira-kira apa nih Bu? Katanya nutrisi pernikahan. Nutrisi jiwa dalam pernikahan. Sebelum itu, saya juga ingin menyapa Ustadz Wijayanto juga nih ya. Beliau nih, tapi kayaknya lagi belum masih siaran juga. Monggo Bu, silakan. Ya, nutrisi jiwa ini awali dengan senyuman. Ya, awali dengan senyuman. Bahkan di kita ini senyuman adalah sedekah. Kenapa bisa seperti itu? Ada sesuatu yang membuat rasa nyaman. Oh, aku ada ayah, ada ibu. Suami istri juga begitu. Jadi kalau di rumah itu jangan terlalu formal ya. Kita mungkin di luar sana sebagai ustadz atau sebagai direktur, sebagai kepala, begitu ke rumah kan
sebagai istri, sebagai suami, anak juga ada ayah, ada ibu kan. Nah, mulai dari senyuman. Kemudian sentuhannya seperti apa? Mawadah diantaranya kan cinta kasih itu kan ada aspek secara biologisnya. Yang seorang istri betul-betul senang disentuh oleh suaminya, suaminya juga begitu gitu. Nah, dalam satu keluarga ada mungkin di 3 tahun pernikahan, udah tidak ingin lagi menyentuh, tidak ingin lagi berdekatan dengan pasangan kita. Nah, di luar sana melihatlah yang serba indah. Nah, ini setan makin suka nih mengganggu kan gitu. Nah, rumput tetangga lebih hijau lebih bagus ya, Bu. Rumput tetangga lebih hijau karena nggak pakai rumput, pakai paving block gitu ya mungkin. Nah, jadi itu bahwa dengan senyuman. Kemudian di dalam rumah itu penuh sentuhan. Kepada anak juga usap kepalanya, peluk, tatkala. Jadi ekspresif lah di rumah gitu kan. Jangan terlalu formal. Ada saat tertentu mungkin kita ngobrol secara serius, diskusi, tapi juga yang lebih rileks gitu di rumah itu. Supaya ini nih tidak dari batang otak sampai ke otaknya itu juga rileks. Nah, kalau terlalu tegang kan itu masalah juga, sehingga dalam berkeputusan juga dengan emosi itu ya. Nah, salah satu itu. Kemudian penuh dengan sapaan. Ini nutrisi jiwa dalam tiap hari. Kita menyapa, hai gimana nih gitu kan, anak-anak tuh ya. Misalnya, gimana kita sholatnya bareng? Atau aduh mah aku lagi nggak sholat, misalnya kalau yang perempuan ya, kalau yang laki-laki, oh ya mah, nah, jangan pakai maksa-maksa. Nah, tadi kemarin sore, Bu Lia, saya punya anak nih, ini anak saya kok nggak mau ya diajak sholat, usianya sekitar 4 tahun, langsung diancam. Oh ya kamu kalau nggak sholat itu temennya setan, itu cocok tidak untuk anak 4 tahun? Aduh Pak istighfar. Saya bilang tidak dengan cara begitu, gitu kan. Nah, harusnya kan perlihatkan. Saya bilang perlihatkan aja iklim-iklim religius di dalam rumah. Anak itu observer dan imitasi atau peniru ulung. Perlihatkan. Kalau kita misalnya sering menceramahi anak, kamu tuh harus gini, tapi kitanya sendiri juga pemarah di rumah. Penuh dengan, kalau orang Sunda itu ada yang disebut sospol ya. Artinya sosorongot popolotot. Jadi marah-marah terus itu. Bagaimana? Nah ini kalau dengan cara begitu, kalau orang Sunda tuh sampai intonasi itu harus tinggi, bagaimana mau nyaman gitu anak. Nah sekali-kali kita marah ya namanya emosi orang kan emosi dasar itu marah, cinta dan takut ya. Marah bukan tidak boleh, marah pada saat yang tepat, pada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Marah tidak sampai menurunkan harga diri anak-anak kita atau pasangan kita. Nah, jadi nutrisi jiwa itu seperti itulah. Ayolah, nikmati kebersamaan, jangan sampai cendak terus kolot, udahlah kita masing-masing, tidak begitu, tetap. Nah, itu hal-hal yang kecil tapi sebenarnya bermakna ya, mawadah di situ ya. Nah, supaya nanti litas kuna ilaihanya kita insya Allah dapat ya. Ya, itu mungkin Kang Mo. Baik, Bu. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Belum kayaknya ya. Bu, ini bukan bertanya, tapi ada perilaku yang memang kebiasaan buat para suami. Biasanya kalau berangkat bekerja kan ada yang suntangan, terus cipika-cipiki sama istrinya. Lalu di satu saat yang sama, ketika itu anak si gadis, anak si bungsu yang kecil masih perempuan itu ngelihat, ya, atau anak laki-laki masih usia 3-5 tahun, terus 13 tahun, pokoknya masih inilah anak-anak lah. Berpengaruh besar nggak Bu terhadap perilaku itu kepada anak? Kan kita sih maunya misalkan kalau suami atau berangkat, kalau ke istri sentangan, cipika-cipiki, lalu doain ya ayah mau kerja, lalu dia yang waktu yang sama anak tuh ngelihat perilaku itu bagus nggak kira-kira? Ya, itu Pak ya. Nah, itu yang disebut attachment, kelekatan, nutrisi jiwa, ketenangan. Nah, perlihatkan kepada anak, ini kan ayah ibu. Salam gitu kan, tanda Tidak salah hormat. juga ya Bu? Ya, kalau saya hal-hal yang baik, nah anak kan nanti tambah dewasa dia paham. Bu, kalau dengan yang namanya ayah ibu boleh, tapi kalau misalnya orang lain, nah kita kan jadi bisa menjelaskan, Pak. Nah ini, nah makanya kalau ibumu sun kepada ayahmu, alhamdulillah itu dapat pahala. Nah kenapa? Tatkala kita kepada orang lain, nah itulah dapat salah dosa. Nah itu kan sebenarnya jadi enak kok kita menjelaskan pada anak kita. Jelas, jadi harus dijabarkan. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh dan solehah. Seperti apa sih soleh solehah itu? Jabarkan.
Anak yang soleh, oh iya, akrim abaka wa umaka. Oh, hormat kepada ayah ibu. Al adibu mahmubun, jadi orang baik, nanti pasti disukai. Ifad lisanaka, nah jaga lidahnya yang baik-baik, jabarkan sejak dini, karena anak butuh itu. Dan yang paling cepat nempel kepada anak itu adalah contoh model. Bapak ibu atau ayah ibu itu kan sebenarnya aktor dan aktris di rumahnya. Nah, sekarang kan contoh model anak-anak kan sujud, terus apa aja ya tuh yang di medsos itu banyak sekali ya. Nah, akhirnya kita menyalahkan, gara-gara medsos habis di rumah nggak nyaman. Jadi akhirnya anak-anak melihat contoh modelnya keluar gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar lihat ayah ibunya enak, kan bukan berarti tidak boleh marah atau tidak berantem. Berantem juga ada dengan caranya gitu. Jadi ayolah kita jadi contoh model yang memang sesuai dengan syariat Islam, dan tiap personality itu berbeda-beda. Ada yang tipikalnya begini, begitu, silahkan saja. Yang penting anak tahu nyaman. Kayak misalnya ayahnya tuh kalau ngomong tuh nggak bisa nggak bisa lembut apa ya, itulah ayahmu. Tapi bagaimana cintanya ayahmu itu Rasa kan ketemes Ibu. itu berbeda, nggak bisa dipaksakan si bapak jadi anggun, nggak mungkin gitu ya. Tapi itulah ayahmu dengan, nah gitu kan. Nah ini ada yang bertanya nih Ustadz Mina, Iya. mana Ini caranya yang bertanya dari Ibu Lita nih ya. ya Ingin bertanya Ustazah nih. supaya anak-anak bisa nyaman ngobrol apa saja dengan ayah. Iya, Sukanya kalau lagi jalan-jalan aja, tapi di rumah ke mamah lagi. Ya secara ini juga secara biologis kita ini ibu itu punya rahim. Anak-anak kita tuh 9 bulan lama dengan kita. Apa yang dirasakan ibu, yang dimakan, yang apapun ya, itu terasa oleh anak-anak ya. Nah, akhirnya apa, attachment ke ibu terus tambah ASI. Mendapatkan ASI itu kan kalau eksklusif hanya 6 bulan, tapi kalau secara Quran kan 2 tahun. Kenapa? Attachment, kelekatan. Jadi betapa dengan ibu itu lekat. Makanya kalau ibu itu benar-benar dikatakan madrasatul ula, maka para bapak bahagiakanlah ibu-ibu. Karena ibu yang bahagia, keluarga jadi ceria. Tapi kalau ibu-ibunya, maaf nih, nauzubillah, di luar sana banyak yang KDRT, yang macam-macam itu. Ibu yang stres, ibu yang penuh dengan kesakitan, bagaimana ini akan membimbing anak-anaknya gitu ya. Ya jadi sangat wajar. Nah sekarang bagaimana dengan ayah? Sekarang ini banyak kok ayah-ayah yang menyenangkan gitu ya. Bagi ayah-ayah yang menyenangkan bagi anaknya atau dekat dengan anaknya, saya katakan itu anak setelah remajanya akan menjadi lebih enak Pak untuk oleh kita diatur, itu mudah diatur kalau dekat dengan ayah. Itu dekat tuh dalam pengertian apa? Bukan dekat berarti segala permintaannya dipenuhi, tapi ada waktu ya, aku kok begini, karena ayah figur otoritas untuk anak-anak kita. Apalagi untuk anak laki-laki adalah ayah sebagai imitasi ya. Anak laki-laki udah besar jadi bapak-bapak, anak perempuan udah besar jadi ibu-ibu. Nah, jangan salah nih identifikasi saat usia golden age. Aku tuh laki atau perempuan ya. Nah, kasus yang saya tangani nih, yang maaf nih tentang transgender ya, ingin jadi perempuan. Nah, itu hampir semuanya yang saya tangani yang ingin jadi perempuan adalah karena identifikasi ke ibu dari kecil. Karena apa? Dari kecil melihat ayahnya marah-marah ke ibunya, dibentak-bentak dan disiksa ibunya. Akhirnya kasihan sekali, sampai si anak ngomong, "Bu, aku tuh nggak tega ibu dimarah-marahin sama ayah." Kata ibunya, "Nggak apa-apa, memang ibu yang salah kok, memang gini, ayah memang begitu." Nah, akhirnya ke ibu akhirnya imitasilah ke ibu. Aku ingin jadi ibu, benci kepada sosok ayah. Alam bawah sadar itu, inner child, dibawa terus-menerus ya, akhirnya begitu besar. Ya ini sekarang ujian kita berat kan, kita bersaing dengan medsos. Berkumpullah maaf dengan para gay, dengan para transgender. Akhirnya mereka merasa, oh iyalah sesama kita. Itu kan rasa hati ya. Kita mungkin gampang mengatakan, oh kamu sih kayak begitu tuh dosa apa. Tapi mereka hati, karena apa, penuh dengan sapaan yang luar biasa. Saya pernah datang seorang ibu nih Pak nih, contoh kasus nyata. Seorang ibu datang, dia marah-marah dan sedih karena maaf suaminya jadi masuk grup LGBT. Nah, saya lihat di situ, ibu kalau ibu marah-marah terus pada suami, sementara grupnya yang sana pagi-pagi udah, halo say, udah sarapan, disapa begitu, ya istri, bapak gimana sih? Ini, nah, nyaman dengan siapa Bu? Akhirnya nyaman dengan itu. Jadi akhirnya saya kasih treatment ibunya dulu nih, ibu yang membuat suami nyaman dulu Bu. Nah ini sekarang ini bersaing kita semua nih, didikan juga sama. Bahwa saya juga sebagai konsultan ya di salah satu pesantren atau di sekolah-sekolah, saya selalu katakan, Bu, Pak,
Ayo dekat anak-anak. Karena apa? Saingannya berat loh. Apa boleh? Ya ini sekarang, ini kita nggak bisa. Ini era digital 4.0 kan sekarang ya. Milenialnya itu sudah lebih. Sekarang anak-anak yang dilahirkan ini Gen Alpha. Ayo dekati anak-anak kita. Jangan sewakan anak-anak kita dalam pendidikan kepada orang lain. Harus oleh kita ya. Nah jadi kalau supaya dekat, ayo buat nyaman ya. Untuk ayahnya ya, Bu Lita insya Allah kalau ayahnya membuat nyaman, nggak terlalu serius, pasti peluk anak, ayo gitu kan. Nah mumpung ini ya, jadi ini anak-anak ini sebenarnya pengen loh. Hampir yang datang pada saya remaja-remaja ingin dekat dengan ayah, ingin dekat dengan ibu, tapi nggak bisa. Sering itu datang seorang gadis kemarin ini, oh banyak. Sekarang juga alhamdulillah nih saya mau ngisi ya karena dia berhasil untuk bisa sidang. Dia nangis segala macam, dia curhat. Kenapa kamu nggak curhat ke ayah atau ke ibu? Nggak biasa. Nggak biasa kan ya. Dulu aja, kapan ayah atau ibu sempat membawa rapot saya? Dari TK, SD, SMP, sekarang kuliah. Bayangin tuh. Itu tuh teringat terus loh. Mungkin katakan bahwa kan ada mbak, ada yang ini. Tapi benar-benar terasa, itu si anak sampai nangis. Kamu kok curhatnya datang ke saya gitu kan. Kenapa tidak ke ibumu, ke ayahmu? Karena kasus kamu cukup berat, ini menyakitkan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dari dulu attachment-nya. Dia hanya diberikan kamu sekolah, diberi fasilitas. Nah, nutrisi jiwanya yang nggak ada. Itu mungkin ya. Ibu Lita mudah-mudahan ya terjawab ya. Ini Bu ada satu pertanyaan lagi nih dari Japri nih, dari Kang Dea. Sebenarnya Kang Dea lagi Japri saya nih. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget? Ya. Karena mungkin sering melihat kedua orang tuanya juga main gadget. Apabila menggunakan cara yang keras, diambil HP-nya atau disita, justru emosinya anak nih jadi tidak stabil. Solusinya bagaimana nih? Fakta Pak ya. Kami pernah menterapi seorang ibu yang disiksa anaknya gara-gara gadgetnya diambil. Nah saya tanya nih, siapa yang memberikan gadget? Siapa yang memfasilitasi WiFi? Ya kita lah. Berarti kita harus bertanggung jawab ya. Nah dengan cara baik jangan asal ngasih gitu kan. Harus bagaimana fungsinya. Kayak misalkan anak dari lahir sampai 1-2 tahun tidak boleh itu terpapar, tidak boleh diberi ya. Anak dari 3, 4, 5 tahun juga tidak boleh. Kalaupun mau 1 jam tidak boleh lebih, itu dipegang oleh orang tuanya ya. Nah itu harus dipahami bagaimana penggunaan gadget. Nah kalau tidak boleh main gadget, main apa tuh anak tuh gitu ya? Harus ada alternatifnya. Jangan sampai si anak juga jenuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya pasti emosi. Jadi persiapkan dulu alternatif lain. Nah saat main gadgetnya udah ya, nih nanti sekarang kita ini yuk, misalnya masak bareng atau misalnya ada kegiatan main futsal bareng. Anak itu kan energinya banyak ya, cukup besar dan anak-anak apalagi anak-anak yang sehat. Nah, bagaimana dia tidak menjadi edik ya kepada gadget? Karena membuat senang, powerful gitu kan di medsos itu, menyenangkan ini. Sementara kalau ngobrol dengan mama dan bapak penuh dengan hanya instruksi, kemudian hanya sentakan-sentakan intonasi dengan yang tidak membuat nyaman. Nah itu jadi buat dulu aturan harus, dan tidak mungkin kita tidak ada anak tidak mengenal gadget. Nah tentu kita sebagai contoh model ada saatnya dengan di rumah itu saat ngobrol dengan anak-anak kita tidak pegang, bikin aturan bersama. Di dalam keluarga itu bikin aturan bersama bahwa nak mama ini sepertinya kan mama dagang nih, mama dagang online, mama ini dulu ya minta izin. Anak-anak harus seperti itu, jangan sampai kita nggak boleh tapi kitanya sendiri. Nah ini tidak adil mungkin bagi anak, si anak merasa tidak adil, akhirnya ya marah, emosi. Nah jadi silakan buat aturan bersama dan harus ajak konsisten terhadap aturan itu. Ya, nah ini permasalahan banyak setelah daring juga anak-anak ini ke gadget tuh begini aja terus ya. Nah main game nih, yang edik game juga banyak. Edik game itu, nah main game itu ada aturannya dan ada kalau konsisten, alhamdulillah banyak yang berhasil juga. Anak saya hanya minta main gamenya itu hanya hari Sabtu, itu pun tidak lebih dari 2 jam. Jadi begitu. Nah tapi dari Senin sampai Jumat itu banyak kegiatan dan ada kegiatan lain. Jadi harus ada outdoor-nya, main keluar ya, atau hiking bareng gitu, atau berenang, banyak sih sebenarnya kegiatan, atau berkebun, bercocok tanam, masak, pokoknya sesuatu yang menyenangkan.
Itu harus mulai di keluarga masing-masing. Ayolah kembali kepada keluarga. Mudah-mudahan pandemi ini dijadikan bahwa ternyata di rumah pun bisa banyak kegiatan kok yang bisa dilakukan bersama. Nah, tapi tentu segala sesuatu diawali dari hati, penuh rasa syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau penuh rasa syukur, alhamdulillah anak saya sehat, alhamdulillah saya punya rezeki segini. Nah, kalau dengan penuh rasa syukur, bahagia, qanaah, kita tuh enjoy di rumah dengan apa adanya. Tapi kalau si jiwanya seorang ibu atau suami itu penuh dengan bagyun, hasad, atau misalnya tidak puaslah terhadap hidup, nah selesaikan dulu itu permasalahan diri kita, selesaikan. Tatkala itu selesai, kita happy, enjoy, kan sebenarnya nikmat. Hidup hanya sebentar. Nah, dalam pernikahan sendiri juga, intinya kuncinya juga menurut saya, ada sesuatu yang bisa dirubah, tapi ada yang harus diterima dari pasangan kita. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kesal dengan pasangan, kita menuntut kamu tuh harus gini, berubah. Nah, kesal aja begitu. Akhirnya ekspresinya juga nggak enak dilihat anak. Nah, makanya hayo Pak, Ibu, Bapak jadi bapak yang enakan, ibu yang enakan, bukan anak-anak kita. Biar anak-anaknya nyaman, nggak lihat ayah tuh, aduh ada si bapak, ayo kita masuk ke kamar masing-masing. Wah, harusnya kan disambut. Kan kalau sakinah, mawadah, warohmah, anak itu pasti kangen sama kita, pasangan kita pasti kangen. Kalau sudah tidak sakinah, tidak tenang, mawadah, warohmah, anak-anak tuh nggak betah di rumah. Karena dizolim, penuh dengan. Nah, ini ada hasil penelitian nih saat pandemi. Penelitian dari Ibu Ratih, psikolog ya itu. Bahwa ternyata tatkala pandemi yang dilakukan ini kebanyakan adalah nonton TV, main gadget, tidur gitu kan. Itu yang banyak dilakukan. Terus apa? Terjadi kekerasan psikologis di rumah tatkala pandemi itu apa? Anak-anak merasa dibanding-bandingkan. Anak-anak merasa dihinakan. Anak-anak kadang dibully oleh orang tuanya sendiri. Dipelototin, banyak yang dipelototin. Makanya tadi orang Sunda saya bilang, sospol teh apanya? Sesorongan pepelotot teh stop ya. Nggak usah pakai melotot-melotot kalau nyuruh atau marah-marah itu. Karena membuat kita lelah. Yang kita ini kan juga belum tentu paham anak kita juga. Itu barangkali Kang yang bisa saya jawab. Iya, baik Ibu, terima kasih. Kadang kalau kita nyuruh ke anak ya, beras sholat, nonton TV dulu, ibunya, bapaknya lagi nonton bola bapaknya. drakor. Jadi bahasanya juga harus bahasa hipnotis Pak, soal ke anak. Kita datang sholat yuk, nggak usah banyak-banyak. Jangan sama gini, ayo cepet sholat, kok masih itu apa? Kamu nanti dosa panjang banget. Nah, sedikit aja, sambil ditepuk, sholat yuk, gitu kan. Nah, anak-anak. Nanti susah, nah kita balik lagi. Kan intinya juga innaloha ma'asobirin dalam mendidik anak, nggak bisa instan. Justru di situ pahalanya. Kan, oh Bu lihat susah banget nih kita hidup di dunia tuh kayak gini. Ya inilah tempatnya ya. Hidup di dunia ini kan kerja keras, penuh dengan kesulitan, tangisan, tawa, itu nanti di sana di alam barzah sudah nggak ada lagi, di alam surga nggak ada lagi. Di sini justru kita nih, waktu kita hanya sedikit, singkat, betul-betul fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba, walau tentu godaan itu banyak ya. Makanya penting watawasobil haq, tawasobil sob. Nah, mudah-mudahan ini dengan kajian seperti ini kita sharing ya Pak, bisa jadi untuk ayo kita bersama ya, bahwa semua orang juga pasti punya masalah. Iya. Nih, buat saya pribadi ini menarik ya, karena kan saya masih keluarga muda ini. Dengan anak 3 tuh, 1 di pesantren, 2 di rumah. Ini yang 2 ini kan masih sekolahnya masih daring juga Bu. Oh ya. Ya, sudah mulai ya PTM. Ada cerita yang bagus ya, mungkin dialami sama ibu-ibu yang lain. Ya, gimana? Dia merindukan guru di sekolah justru. Ya. Ketimbang rindu guru sama killer katanya. Mungkin dialami juga ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang bertanya silakan secara langsung saja, tidak apa-apa. Ya. Atau Pak Haji Rustam Sumarna ada yang mau disampaikan Bapak? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau dari Bunda Empet, ada statement bagus nih dari Bunda Empet ya? Iya, tadi ya. Sepertinya sedang istirahat dulu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya dari Ibu Bapak. Bunda, ada statement bagus nih dari Bunda Empet nih. Tadi kirim ke Mu nih.
dari Ainur Rahim Fakih. Ya. Menurut katanya Bunda menyampaikan, menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Ini menyingkapi permasalahan yang memang Betul. tanpa sebuah pengawasan kadang-kadang anak-anak kita ya, kalau sudah mulai dewasa itu, ya Allah, apalagi zaman-zaman sekarang. Kita bersaing memang ya, kita itu bersaing pengaruh ya. Nah makanya untuk zaman sekarang nih sepertinya kalau saya selalu memberikan treatment bahwa hayu buat nyaman anak dengan ayah ibunya. Kita semua tahu bagaimana sih untuk menuju keluarga sakinah mawadah warohmah, di antaranya adalah bahwa kita memang harus bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Harus paham betul gitu kan. Nah, nikah memang ini niatkan betul-betul karena ibadah. Karena kalau tidak diniatkan ibadah, aduh itu Pak, emosi negatif itu muncul terus, berpikiran negatif muncul terus. Jadi kalau benar-benar diniatkan ibadah, tatkala ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau terjadi konflik, kembali lagi ke niat semula. Niatnya kan saya ibadah. Jadikan ruang kelas bersama yang tadi saya bilang bahwa growing together, tumbuh dan berkembang, jadi ruang kelas untuk meningkatkan keimanan yang nanti akhirnya kita untuk menuju husnul khotimah ya. Nah, dan salah satunya juga jangan lupa begitu menikah harus diajak bersama, baik itu suami atau istri, pahami ajaran Islam. Jangan sampai kita Islam tapi tidak mengenal. Quran itu ada, kita baca tapi tidak paham. Karena seorang istri misalnya kok seenaknya pulang jam 10 malam atau jam berapa gitu ya, suaminya nungguin di rumah karena bekerja sibuk. Nah, kalau nggak paham, udah dibimbing belum? Saya tanya nih ke suaminya, udah dibimbing belum? Tidak dibimbing, ya bagaimana dia mau paham gitu kan? Karena mungkin pola asuhnya juga tidak dididik secara religius. Kan menikah itu kita dua pasangan yang berbeda. Dua duta rumah kan ya, porsil pola asuh yang berbeda disatukan ya pastilah jadi konflik, berbeda pola asuhnya, dari cara komunikasi juga kaget berbeda, dari cara mengekspresikan perasaan sedih, perasaan sayang juga berbeda. Dan satu hal, kalau makanya ada satu dikatakan bahwa dalam memilih pasangan itu selain harta, turunan, kecantikan atau kegantengan, yang paling nyaman adalah agamanya. Nah, Bu, ini saya memilih suami udah agamanya, Bu, kelihatannya sholat, terlihat ini. Kita ritualnya itu kan, Pak, kita nggak bisa melihat apakah betul-betul sholatnya. Hidup itu kan yang namanya kepribadian sudah kamuflase. Person itu topeng. Orang bertopeng itu. Beda dengan anak kecil asli, mau nangis, marah itu asli. Tapi kalau sudah akil balik, sudah pubertas, sudah bertopeng. Banyak orang yang misalnya pakai ini dengan pokoknya performance yang Islami, tapi padahal niatnya tujuannya mau menipu gitu kan, ada supaya yang ujung-ujung udah dipakai kerudung, jilbab mendadak. Nah, jangan terkecoh begitu gitu ya. Nah, jadi benar-benar yang pemahaman agamanya di sini adalah dengan ruhnya. Salat dengan ruhnya gitu, benar-benar gitu. Karena kalau salatnya dengan khusyuk betul, sepertinya kan tidak akan putus asa dalam hidup ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Allah sudah mempersiapkannya. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, ada lagi, itulah hidup. Gitu ya. Nah, jadi luar biasa Pak untuk memilih secara agama itu benar-benar dipahami. Dan itu nggak bisa instan, step by step. Sabar. Wasta'inu bisabri wassalat. Harus selalu dengan sabar ya. Aduh, terima kasih, ilmunya banyak sekali yang saya catat, benar-benar bermanfaat, barakah. Baik, Ibu, di mana nih kalau ada yang konsul secara pribadi, prakteknya Bu, di mana nih? Oh, kalau saya di ini Pak, daerah Jalan Dakota, Pasteur. Jalan ada Dakota ya? Iya, jadi di terusan Megasari 23. Bisa nanti Dakota Pasteur. Karena kan harus janjian Pak. Ada tim nanti, saya tuh ada tim sekarang, karena saya berpikir begini, suami saya juga sekarang sudah tidak praktek langsung karena harus lebih banyak istirahat. Saya sendiri juga kan jadi suster sekarang Pak ya, karena saya berpikir Allah memberikan kesempatan lapang amal. Kan di rumah justru, makanya biasanya harus janjian.
Jadi nanti juga ada tim. Jadi kalau dulu mah sibuk ya, nah sekarang saya sudah lebih ini ya sibuk di rumah. Siap, Ibu. Jadi nanti janjian ada timnya Pak Bu ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali. Ini nanti kita tidak hanya cukup sekali pertemuan sepertinya ya, Bu Lia. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Karena Amin, banyak amin. nih yang banyak hal-hal yang khususnya buat keluarga ditanyakan kepada Ibu ya. Di Jalan Dakota silakan kalau yang mau konsultasi ya, silakan janjian dulu. Boleh nanti berkenan Bu kalau nomor HP-nya. Ya, nomornya aja Pak ya. Ya, nanti kami share ya kepada Ibu dan Bapak bagi yang mau konsultasi. Bunda Empet, Ya. Assalamualaikum. Ada yang disampaikan? Ada sedikit saja Boleh, bahwa ibadah pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang di antara ibadah-ibadah yang lain. Coba contohkan sholat mungkin 10 menit selesai, saum hanya 1 bulan, haji 30 hari paling banyak ya, dan ibadah berumah tangga itu terpanjang. Kenapa harus dibekali? Karena kita akan berhubungan, berkomunikasi dengan berbagai banyak orang. Baik dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan keluarga, ipar-iparan, dan sebagainya. Ini melibatkan keluarga yang besar dalam ibadah rumah tangga itu. Maka pasti perlu sekali bekal untuk memasuki rumah tangga itu. Yang kebetulan ada yang seperti ta'aruf dulu ternyata terus berbahagia, alhamdulillah, karena sudah didasari dengan agama. Kalau semuanya didasari dengan agama dan Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah semuanya akan ikut dalam koridor mempelajari dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah barangkali punten tambihan Ibu Lia. Laras sampai. Baik, terima kasih Bunda Empet. Bu Lia ada closing statement nggak nih pagi yang ini? Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hidup ini benar-benar manfaatkan hanya singkat. Mudah-mudahan dalam ibadah pernikahan inilah tadi bahwa ini ibadah sepanjang hayat, kita oleh Allah diberikan berkah. Surga bisa kita dapatkan ternyata bisa di dalam keluarga. Selamatkan, sekarang ini memang kita bersaing dengan medsos yang tidak mungkin kita hindari. Ayo kita saling memberi pengaruh. Nah, dengan cara apa? Ayo berikan senyuman, kasih sayang setuhan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Bahagiakan mereka. Jadi yang disebut khair itu adalah berbahagia, harmonis, tapi mendapat pahala dari sisi Allah. Nanti di akhir hayat kita benar-benar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akrakum indallahi atqakum. Untuk menunjuknya itu pasti ujian demi ujian ada. Hayo kita bersama tangguh dan terus untuk menjalankan rumah tangga ini dengan bahagia. Insya Allah. Itu aja barangkali aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sami-sami Pak. Ilmunya bermanfaat dan berkah buat kami yang menyimak ya pemaparan materi tentang keluarga menuju surganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catat tanggal keberangkatan umroh di Khalifah Tour tanggal 9 dan 23 Maret 2022. Silakan daftar, para petugas nomornya sudah ada di Peter Chat ya. Jangan lupa. Dan ini harganya, programnya panjang karena memang kondisi sedang pandemi. 9 dan 23 Maret 2022. Dan Ibu Bapak daftarkan segera untuk saudara kerabat di atas usia 12 tahun sudah bisa mendaftar haji. Tidak perlu menunggu untuk berumur ya, karena masa tunggu haji khususnya di haji reguler khususnya di Jawa Barat ini sudah 21 tahun. Jadi kalau mendaftar di usia 50 tahun baru 71 tahun baru bisa berangkat. Dan inilah masa tunggu di daerah-daerah yang lain, dan ini fasilitas yang kami berikan. Maktab di Arafah 112 menjadi 3 ruangan. Ini tempat untuk khutbah Arafah lengkap dengan fasilitasnya. Ya, dan tempat beristirahat jamaah laki-laki juga sangat nyaman, begitu pula dengan tempat istirahat jamaah perempuan. Dan ini adalah maktab di Mina di 112. Setiap jamaah akan mendapatkan, akan tetapi bila masa tunggunya
haji kuota 7 tahun, ada satu solusi, silakan daftar menggunakan Haji Puroda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah visa approval akan berangkat di tahun yang sama pula. Hanya pendaftarannya saja yang berbeda, ya, tata caranya. Daftarkan, dan besok insya Allah di hari Senin akan disampaikan materinya oleh Ustadz Nail Abrol LCMA. Bahagia itu mudah, tidak susah, ya. Ternyata bahagia itu mudah. Yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Seperti halnya di waktu yang sama, di jam yang sama, jam 5 pagi, insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung kembali di hari Senin pagi. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semua, berkah di akhir pekan, selamat beraktivitas. Terima kasih Bunda Empet, terima kasih Pak Haji Rustam, terima kasih Ibu Hajalia, dan terima kasih pengurus Masjid Cipaganti Pak Haji Koswara. Mudah-mudahan tetap sehat Pak. Semalam ketemu ya di kajian itu, ya. Mudah-mudahan sehat, dan terima kasih kepada Ustadz Wijayanto sudah hadir juga, dan terima kasih kepada kru Khalifah, Teh Hana, dan Kang Dea, serta teman-teman yang lain ikut menyimak di kajian pagi ini. Saya yang bertugas Muhammad Mu indir diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.